niatin lillahi ta'ala, berhasil. Kalau gara-gara tambah banyak yang datang malah jadi salah niatnya, bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang ngomong disiksa sendiri sama Allah di neraka, naudzubillah. Ya. Jadi kalau ngelihat yang lagi ngomong gini teh, jangan diajak foto, didoain, ya Allah, mudah-mudahan itu orang nggak cuma ngomong doang, tapi diamalin, ya. Mudah-mudahan nggak cuma dikasih casing seolah-olah orang baik, mudah-mudahan baik betulan, ya. Didoain jangan, mohon doanya ya. Sama ibu-ibu juga hadir ke sini tadi ya. Bab niat itu luar biasa. Ingat waktu ngaji bab niat sama guru kami Ustadz Budi Ashari, beliau ngambil dari waktu itu bahasannya dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan 3 hal tentang niat ya. Pakai contoh 3. Contoh pertama, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Bersuci ya, entah mandi wajib, entah wudhu, untuk mendinginkan dirinya, siang panas, udah waktu zuhur, wudhu adem, azan, sekalian sholat, beneran sholat. Tapi kalau dari awal niatnya ada niatan kepada selain Allah untuk mendinginkan dirinya, kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup membuat amalanmu diterima oleh Allah. 1. 2, kalau ada orang puasa, saum, dengan niat untuk kesehatan lambungnya, kata dokter harus banyak puasa, pas besok Senin misal. Kata Imam Al-Qurtubi, itu juga tidak cukup membuat amalannya diterima. Yang ketiga, kalau jadi imam sholat, waktu ruku, kalau ruku kan bisa kelihatan yang di belakang ada baru datang, dan dia sengaja masbuk. Karena kalau orang masbuknya lagi ruku, kan gak usah ngulang rokaat ya, secara fikihnya. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Nanti kalau ketemu guru fikih yang menjelaskan itu boleh, namanya berbeda pendapat, wajar. Kenapa tidak boleh? Ini caranya Imam Al-Qurtubi jaga niat. Ya. Karena 3 hal yang disebutkan dalam contoh tadi, 3-tiganya ranah ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kalau kita ngelakuin sesuatu untuk urusan ibadah, ada niatan selain untuk Allah, itu beliau nggak berani ngerasa yakin akan diterima. Nanti akan ada yang komen, ntar dulu, bukankah Allah maha baik? Kan ada kisah pelacur memberi minum seekor anjing, diampuni oleh Allah, diizinkan akhirnya masuk ke surga. Betul, tapi seorang Imam Al-Qurtubi ngerasa, aku tidak tentu layak untuk mendapatkan kebaikan Allah tersebut. Ngerasa nggak layak? Ya. Sehingga itulah yang membuat kenapa Imam At-Tirmidzi, kita sering ngeliat hadis HR Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meninggalnya buta. Kenapa? Karena terlalu banyak menangis. Menangisi apa? Takut nggak cukup pulang ke hadapan Allah. Ya. Umar bin Khattab mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol. Wahai ranting, betapa nikmat jadi dirimu. Ditanya oleh yang mendengar, wahai Amirul Mukminin, kenapa nikmat jadi ranting? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Aku Umar, setiap perbuatanku harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Beliau menambahkan, kalau sekiranya umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali 1 orang saja, maka aku yakin pasti aku 1 orang yang gagal ke surga tersebut. Umar yang ngomong gitu. Manusia yang Nabi sebutkan, kalau beliau bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Bisa gitu ya, punya hati ya. Karena Masya Allah, ini walaupun temanya hijrah, tapi kelihatannya yang hadir ini ibu-ibu ya. Saya tanya dulu deh, tadi suasana tapi karena penting bab niat ya, saya tanya dulu. Ibu suka susu sapi murni tidak? Suka? Mohon maaf kalau susu sapinya dicampurin
Kotoran sapinya 1 sendok mau? Setengah sendok deh. Diaduk deh, nggak akan kelihatan. Masih nggak mau? Oh, berarti kita sendiri sukanya yang murni ya. Masa Allah yang layak mendapatkan ibadah kita, penyembahan kita, kita campur adukan dengan niat yang lain. Sedangkan perintahnya surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Untuk mukhlis, dan tidaklah kami itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah mukhlis ya, lillahi ta'ala ya. Bismillah. Ini untung bukan kajian parenting ya. Kalau parenting kan orang tua, tapi tetap aja banyakkan ibu-ibunya, padahal namanya suami istri ya sepaket. Tapi saya husnuzon mungkin ini satu suami bawa 3 istri ya Pak, atau gimana Pak? Oh enggak ya, insya Allah. Udah nikah semua yang hadir sini? Ada yang masih jomblo? Mana cowok yang jomblo, angkat tangan. Angkat yang tinggi. Entar dulu. Iya makanya entar dulu. Bu, tolong bedakan ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda Bu ya. Iya sih betul, sama-sama single ya. Tapi saya nanya kayak tadi juga bukan pengen nafkahin Bu, bukan Bu ya. Cuma nanti akan menentukan bahasan kita kemana gitu ya. Tapi Masya Allah ya. Semoga yang belum punya pasangan Allah anugerahkan pasangan yang solih solihah. Kurang keras aminnya, gak niat ya. Biasa aja kali. Masya Allah. Nyari yang kayak gimana jodohnya? Jangan ya. Kalau kayak Koko nanti berangkat ke Thailand loh ya. Jangan ya. Baik, bismillah. Dan saya sampaikan kabar buruknya dulu ya. Kita manusia tuh agak repot. Kenapa? Kita kalau bikin dosa, malaikat ketiduran nggak? Nggak. Kecatet nggak? Kecatet. Bikin dosa. Giliran beramal, yakin bakal diterima Allah nggak? Atau nggak gini? Jawab, ibu udah sholat, bapak udah sholat, udah nggak kehitung berapa kali dari pertama kali belajar sholat sampai detik ini. Jawab satu aja, sholat kita yang mana, yang yakin itu diterima Allah, sebut yang mana. Nggak bisa nyebut ya, repot ya. Begitu akhirnya maksiat, malaikat nggak ketiduran, jadi kecatet. Giliran beribadah, sholat, tadi ada yang udah sholat subuh, tadi ada yang udah sholat asar, belum tentu bakal keterima oleh Allah. Sah kok iya, bicara sah sama sah. Jadi penggugur kewajiban, yang harusnya nggak sholat zuhur dosa, dia udah sholat zuhur meskipun lupa rakaat, sah nggak jadi dosa, enggak. Tapi kan kita udah tahu buat nyampe ke surganya Allah nggak cukup sekedar yang sah, tapi cukup harus ngejar yang diterima oleh Allah ya. Sedangkan tadi amalan yang mana kita itu tidak tahu. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosanya. Kita yang pengen ke surga dosanya berapa? Apa cuman satu? Ya. Terus mau ke surga dengan cara apa? Misalkan mengingat, aduh sholat sering lupa rakaat, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, ya. Maka mengingat itu, tahu-tahu diuji, dikasih fasilitas penggugur dosa oleh Allah. Sakit misal, ya udah jangan dikeluhkan. Berobat sampai sembuh harus, wajib. Tapi nggak boleh sampai tidak menerima takdir Allah. Ya, apalagi maha baiknya Allah. Ternyata ke surga itu bukan bicara amalan kita, tapi masuk surga Allah itu karena
kita tuh yang udah keterima itu yang mana? Sedekah kita yang mana? Baca Quran kita yang mana? Nggak tahu. Alhamdulillah kabar baiknya, kalau urusan sama manusia, kita berbuat 1000 kebaikan, satu aja kita bikin cacat, bisa rusak 1000 kebaikan itu. Tapi kalau urusannya sama Allah, 1000 kesalahan kita, ada satu aja amalan yang Allah ridho menerimanya, Allah punya hak mengampuni sisa yang 1000 kesalahannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kok kalau semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita ibadah? Buat apa kita ikhtiar? Ya, yang jualan, buat apa saya nawarin barang saya? Yang nentuin orang itu mau beli atau tidak, Allah bolak-balik hatinya atau tidak. Buat apa dokter datang ke IGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Kalau kata Allah sembuh, nggak disentuh oleh dokter pun sembuh. Kata Allah harus meninggal, diobatin kayak gimana, obat seperti apapun pasti meninggal, betul? Maka ditanya, buat apa kita ikhtiar? Ya, buat apa kita ikhtiar? Yang paling penting agar jadi amal soleh. Ulangi, agar jadi apa? Ngumpulin amal aja kita mau. Karena hitungannya begini ya, ini ilustrasinya. Andai ada orang yang seumur hidup keinginannya dikabul, jangankan bermunajat mengangkat tangan, baru juga ngelamun udah langsung dijadikan kenyataan oleh Allah. Tapi tidak ada satupun perbuatan tindakan yang jadi amal soleh. Meninggal bawa apa? Capek doang di dunia, bak-bak sana sini. Di dunianya mah iya, berhasil jadi pemimpin, berhasil jadi orang kaya, beneran viral, beneran centang biru. Tapi meninggal nggak bawa amal soleh, jadi apa? Capek doang di dunia. Atau ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, Bu. Tapi setiap kali ngucap, berbuat, bertindak, semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia paling banyak bekalnya. Padahal di dunia, dia yang gak kepilih, dia yang dicaci, dia yang difitnah. Ini jadi jawaban kenapa orang-orang yang soleh asli ya, entah nabi, sahabat, ulama, siapapun itu, kok mereka udah segitu ibadahnya baik, pahala banyak, dosa sedikit, ujian lebih berat daripada orang-orang, tapi tetap jadi orang baik, dijahatin juga tetap balas dengan kebaikan. Ngapain? Ngejar apa? Sederhana, mereka mah cuma ngumpulin amal, yang penting Allah suka. Karena selagi kita belum ngejarnya itu, Bu, seperti mereka, bantuin orang yang gak balas, ngambek. Nolongin orang yang gak terima kasih, bete. Senyumin orang yang malah judes, gak mau senyum lagi. Ya, dan lain-lain. Kenapa baiknya kita harus karena orang lain? Orang nyenggol, balas nyenggol. Orang nyubit, balas nyiwit. Orang nabok, balas nabok. Terus buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Tiap minggu ngaji ke masjid misalkan, kalau cuman bisanya meniru keburukan orang lain. Kan udah tahu fitnah teh buruk, tapi kita balas karena dia fitnah saya, harus saya fitnah balik. Ya itu buat apa ngaji selama ini? Tapi dia zolim, ya meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Ya, enak tuh kalau tujuannya kayak gitu. Ya, kutip pendapat Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, semua orang adalah tamu, semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan pasti dikembaliin karena bukan punya kita. Terus setelah semua ini telah berlalu, tamu udah pada pulang, yang kita punya udah dikembaliin, apa yang tersisa buat kita? Kalau nggak jadi amal, yuk sekarang mah kalau ketemu orang mikirinnya bukan aku dapat untung apa dari dia, enggak, tapi aku bisa dapat amal apa yang bisa membuat aku tambah dicintain Allah karena ketemu dia. Ketemu orang nggak bisa ngaji, orang teh bodoh banget sih, udah tua masih nggak bisa ngaji misal, yang ganti sekarang dipikirnya, aku bisa dapat amal apa karena kenal dia. Oh dia nggak bisa ngaji, Allah titipin ilmunya, ya udah belajar sama-sama yuk. Nah enak ya. Setuju tidak? Setuju? Sekaligus ice breaking ya. Ini suka saya survei kalau kepada ras terkuat di muka bumi.
para emak-emak ya, ibu-ibu. Bu, bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Ih si Koko mah dulu waktu ibu masih muda pakai seragam SMA, lucu banget ya. Percaya. Tapi kalau ibu pengen lebih lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang bu ya. Nah, bu, bu, kalau di sini iye gitu ya, yang sopannya. Alhamdulillah. Bu, kenapa ibu-ibu itu kalau foto nggak bisa satu kali, Bu? Serius ini saya nanya, ya. Sekali tetap aja 3 kali, ya. Belum timernya, nungguin 5 detik. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Bu, Bu, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendiri, diulangi nggak? Oke, bagus ya. Oke, kita ulang foto yang sama, yang moto sama, sudutnya sama, orangnya sama, kameranya sama. Foto yang kedua, sekarang yang 9 merem semua, tapi ibunya cantik sendiri. Itu ya kan yang diposting di medsos. Insya Allah. Saya mah kasihannya sama abang-abang kameramennya yang moto mana tadi, ya. Karena suka disebut, Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya ya? Insya Allah. Yang makan banyak kan ibu. Kenapa yang dimarahin yang moto? Gitu. Insya Allah. Bu, bu, suka foto-foto nggak? Suka. Kalau jalan-jalan seharian foto-foto nggak? Atau nyampe rumah dicek dong di handphonenya. Ternyata pas buka handphone ada foto T273 misalkan ya. Misal, kan memorinya gede ya. Itu 200 foto lebih diposting semua nggak Bu? Nggak, seleksi dong. Pusin yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek. Padahal di foto yang ibunya jelek teman-teman ibu cantik semua loh. Nggak peduli. Ya nggak apa-apa ya. Masya Allah. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Masya Allah. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Yang salah dunianya ya. Insya Allah. Dah tenang. Bu, alhamdulillah, tapi dari merekalah terlahir anak-anak yang solih-soliha ya. Karena ya rahim adanya pada mereka. Mereka bilang laki-laki lebih kuat, ternyata kalau laki-laki disuruh ngelahirin kayaknya belum tentu kuat Bu ya. Laki-laki potensi rasa paling sakitnya cuma patah tulang. Sedangkan wanita ada proses yang namanya melahirkan. Sakit tidak? Siapa tapi di sini yang udah ngelahirin lebih dari 1 kali angkat tangan. Insya Allah ya. Ini para bunda-bunda luar biasa. Padahal nggak sedikit pernah ngeliat, nggak semua ya. Ada ibu-ibu yang baru pertama ngelahirin terus berkata, ih amit-amit saya emang nggak mau lagi gitu ya. Tapi tetap aja lahir lagi ya. Masya Allah. Jadi lebih kuat, lebih tahan penderitaan. Perhatiin aja, semua film-film azab pemeran utamanya wanita biasanya. Ya, karena lebih kuat. Ya, ini ngomongin film azab saya kasih PR ya. Tolong direnungkan. Katanya di film di Jepang itu banyaknya film porno. Karena di sana orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyaknya film drama romantis. Karena di sana perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget ya. Kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya? Itu dia ya. Alhamdulillah ya. Tapi tadi dapat info masjid ini kemarin gempa tidak hancur ya, hanya retak-retak saja. Kuasaan Allah. Tadi dari perwakilan
sepertiga malam, ambil wudhu, sujud, menengadahkan tangannya, lalu bercerita kepada Allah tentang orang yang zalim. Ya Allah, tetanggaku, ya Allah, dia yang minjem duit, dia yang lebih galak. Aku yang nagih, aku yang dimarahin. Ketemu di pasar, dia pura-pura gak kenal. Aku WA, aku yang diblok, dan lain-lain. Lalu apa yang dia ucapkan? Karena perbuatannya itu, ya Allah, muliakan dia dan keluarganya, ya Allah. Angkat tinggi derajatnya. Jadikan anak keturunannya soleh, solihah. Muliakan, berkahi rezekinya. Coba punya hati kayak gitu, kuat Bu ngamalinnya Bu. Makanya orang yang sanggup ngamalin itu, kata Bu Yaya, itu amalannya para wali Bu. Ibu balas atau nggak balas Bu? Ini ada orang jahat sama ibu nih, ibu balas atau nggak balas Bu, orang itu bakal tetap ada dosanya, dan dosa itu ada balasannya di sisi Allah Bu. Ya, ibu diem nggak ngapa-ngapain, suatu saat akan datang balasannya. Tapi kalau ibu memilih untuk melakukan tadi, ngedoain, orang itu tetap balasannya ada di sisi Allah. Kalau dia tobat bisa jadi diampuni dan lain-lain. Ibu derajatnya wallahi demi Allah makin mulia, makin tinggi di sisi Allah. Ya, para nabi, para wanita-wanita, ini mumpung banyakkan wanita, ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri Rasul, Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, sama Asiyah, istrinya Firaun. Ya, dari sekian banyak wanita ahlul surga, ada 4 yang paling tinggi derajatnya. Yuk jujur, mereka dapat kenikmatan tersebut, derajat setinggi itu, karena hidup enak atau karena hidupnya pahit Bu? Bukan berarti kita harus ngarep berharap, ya Allah tolong pahitkan hidupku. Enggak, jangan ya. Dan Allah mah udah ngatur, kamu kuatnya diapain, Allah yang akan aturin. Ya, orang udah pakai iman itu nanti ngelihat ada orang yang ujiannya lebih berat, dia husnuzon. Kamu ujiannya lebih berat karena di mata Allah kamu lebih mulia. Aku di hadapan Allah lebih lemah dari kamu, makanya tidak diuji seberat kamu. Kamu bilang hidupku enak karena aku lemah, bukan aku banyak ibadahnya. Enggak, aku nggak tahu ibadahku yang mana yang diterima. Ya, ketika dirinya ada masalah, tidak sibuk menyalahi orang lain, menyalahkan orang lain, sibuk, ya Allah gugurkan dosa saya karena kejadian ini. Dipikirin tuh setiap harinya gimana caranya tambah dekat aja sama Allah, udah. Ya, karena rugi, manusia yang paling rugi itu seluruh keinginannya dicapai, tapi ridho dari Tuhannya tidak ia dapat. Ya, yuk jujur-jujuran. Punya semua-muanya, tapi Allah nggak ridho, bahagia. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat istrinya cantik masih selingkuh? Yang ini baru respon ya. Tapi kan suami ibu soleh semua ya Bu ya. Amin ya Allah, alhamdulillah. Jangan alergi sama masalah ya. Yang penting Allah suka ya. Kok berarti nggak boleh jadi orang kaya? Bagus, harus malah. Ingat hadis di riwayat Imam Bukhari ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit menjelang wafatnya, minta pada Rasul, ya Allah, ya hai Rasulullah, boleh nggak seluruh hartaku, karena beliau cuma punya anak perempuan 1, ya, boleh nggak seluruh hartaku kuserahkan untukmu? Tidak, jangan. Bagaimana kalau setengahnya, wahai Rasulullah? Jangan. Kau punya anak keturunan. Bagaimana kalau sepertiganya? Ya, sepertiga sudah cukup. Kenapa kata Nabi? Karena jika engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir. Tapi bukan karena kayanya itu terpuji, bukan. Tapi dikhawatirkan jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan fakir, lalu dia jadi meminta-minta kepada manusia. Ya. Jadi semuanya indikator baru jadi baik itu 1 demi Allah. Kapan? Kalau jadi tambah dekat sama Allah, udah itu aja. Ya. Jadi berarti kan semuanya masih ujian. Sok saya tes ya, Bu. Ibu di WA sama suaminya. Istri. Ya. Ada apa Su? Suami.
Ya kan belum beres ya, jangan suuzon. Begini uang belanja dinaikkan ya 30 juta. Belum beres. 30 juta itu setiap minggu, Bu. Masya Allah. Gampang nyenengin ibu-ibu ya. Tinggal dikasih khayalan mereka sudah cukup bahagia ya. Masya Allah. Makanya suka dengan drama ya. Bu, uang belanja ibu 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ih, kan tadi dibilang ujian. Ya, ulangi. Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian ya. Kapan bisa jadi nikmat kok? Kalau digunain jadi jalan tambah dekat sama Allah. Gitu aja. Tambah banyak zakatnya, sedekah. Bu, uang ibu tambah banyak tapi dipakai maksiat. Masa nikmat? Bukan. Ya. Ada orang pengen maksiat, Bu, nggak punya duit, bisa nggak jadi itu maksiatnya. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya seseorang itu pertolongan dari Allah. Tapi kenapa orang nggak suka nggak suka kalau dia nggak punya duit? Mungkin dia meletakkan bahagianya bukan dengan yang Allah suka, tapi dengan yang dia suka. Dia sukanya duit, ya udah bahagianya di duit. Ya. Sehingga kalau di kota besar nanti nggak aneh ngelihat ada orang yang baru gajian 30 juta per bulan misalkan, masih kesel, marah, percuma gaji segini. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya sebesar dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Karena dia nyeletakkan bahagianya yang dia suka, bukan yang Allah suka, selamat menderita. Ya. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Ya. Berapa kali kita menginginkan sesuatu, malah kita sesal di ujung-ujungnya. Yang paling penting tambah dekat sama Allah ya. Ini Bu, ngaji seperti apa yang sukses? Yang pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Iya. Bukan yang sepanjang kajian tadi hafal semua materinya, tapi pulang-pulang tidak tambah dekat sama Allah, masih ada yang kurang. Bisa jadi ada yang sambil jualan di luar, lagi Allah tahan pembelinya, jadi bisa fokus mendengarkan dari pengeras suara. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, dia yang sukses ngajinya. Daripada yang dari tadi berada di masjid ini terus ngerasa basi, materinya udah pernah dengar semua. Pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti masih ada yang kurang. Udahlah, kita mah gitu aja. Ya, nggak rugi kalau udah pakai sudut pandang itu. Dijahatin, kau udah berbuat baik dia malah jahat, ya dia yang rugi. Masa dia jahat saya yang dihukum? Aneh kamu mah. Ya, tapi kan kamu jadi korban kezolimannya. Ya kan kita berbuat, kan dia zolim. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Ya, dan berarti dia sedang transfer pahala ke saya. Pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Tetap aja dia jadi jahat loh ke kamu. Saya tuh bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam dari surga diusir karena satu dosa. Apa saya dosanya cuma satu pengen ke surga? Terus saya harus ke surga dengan cara apa? Sholat lupa rakaat terus, istighfar kurang, sedekah diirit-irit. Berarti kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia zolim, lumayan gugur dosa. Makanya pengen kasih kue bolu nih ke dia. Ya, enak ya. Di rumah stok kue bolu ya Bu ya. Insya Allah. Tapi kamu digali-gali loh aibnya. Bu, dia ngegali aib kita sampai begadang. Kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes. Ya. Dicari foto Facebook ibu yang paling lama, yang masih culun dari dulu ya. Coba orang yang ngakunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh ngerelain waktunya. Berarti aslinya dia tuh yang paling cinta sama kita. Tambahlah kue bolunya, kasihan ya. Tapi kan aib kamu jadi diumbar orang. Ke aib-aib. Emang orang ngomong apa sih? Dennis banyak omong, tuh cuman dibuka satu aib saya yang banyak omong. Nggak tahu aja dia saya juga banyak utang, banyak cicilan dan lain-lain. Nggak dibuka sama Allah. Ya. Lagian orang ngehina Bu. Monyong kamu Dennis, apa mulut saya langsung mancung? Enggak, ini aja. Majuin bibir, coba praktekin Bu. Gimana? Nyebut monyong tanpa majuin bibir? Menyeng, susah jadinya, nggak bisa. Udah tenang aja, ya. Tapi kamu udah tolong dia malah jahat ya kan. Berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci?
Loh, tapi kan kelakuannya nyebelin. Ya alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi saya ruginya belah mana? Enak ya. Bu, bu, suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Insyaallah ya. Gitu ya. Sadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ibu ketemu temen, terus temennya berucap, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Jawab jujur, Bu. Kira-kira itu ucapan asli atau palsu? Tuh kan udah tahu ya. Secara medisnya gimana coba? Manusia tambah muda tiap hari itu gimana? Nggak ngerti. Tapi tetap aja kita mau percaya pas di toilet sendirian sambil ngaca. Iya juga ya. Geli ya. Jangan percaya, Bu. Biasanya ada udang di balik bakwan. Ya. Hati-hati pujiannya. Mana kadang mujinya nanggung. Ibu kok awet muda sih? Usia aslinya udah berapa? Bisa aja deh. Aku udah 42 tahu kok. Masa? Kayak 41,5 ya? Ya Allah. Nanggung setengah tahun. Ya. Tapi ya udahlah ya. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Yang penting Allah suka. Pokoknya setiap kali kejadian apapun berpotensi menjadi nikmat. Termasuk kehilangan motor kok? Iya. Termasuk ditipu orang kok? Iya. Kapan? Ketika kita jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Diselingkuhin, suami ibu selingkuh, sakit, wajar, manusiawi. Tapi kalau gara-gara kejadian itu ibu jadi ahli tahajud, gak pernah bolos majelis ilmu, mulai ngapalin Quran, bahkan mengajarkannya, demi Allah bisa jadi gara-gara kejadian itu, ibu lebih terhapuskan seluruh dosanya daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia gak usah disuruh selingkuh, Bu ya. Bapak selingkuh dong, ya. Gak gitu juga konsepnya, bos ya. Insyaallah. Udahlah. Hidup itu bukan perkara mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Sejauh ini kita ngejar yang kita suka juga gak bahagia-bahagia. Maka mau berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka.